ini adiknya Ecan nanti yang Kenapa pengen jadi single sih? Kenapa nggak di album? apa? Saya belum kita ajak rapat itu ya. Iya belum. Kombinasi. Nah, ngomongin dulu deh. Udah brief deh. Soalnya kan kalau jadi album nggak perlu arti cover sendiri gitu. Nah, kita rapatin itu dulu. Cang yang ngomong Cang. Males ngomong. Ayo udah gue yang presentasiin mengatasnamakan Ecang. Menyimpan suara. Gue penasihat hukumnya. Gaya lu Jadi sekarang apa namanya si Ecang ada bikin planning kombinasi single satu, abis itu EP dulu, abis itu jadi baru album. Jadi di single sama EP yang bakal kita rilis itu bakal menyangkut apa yang nanti di album juga ujung-ujungnya. Betul begitu? Kayaknya sih. Tapi kalau EP sama album beda materi kan? Sama dong. Jadi gini Ines. Jadi kan sebenarnya 7 lagu ini total yang kita bikin tahun ini. Ya kan? Album tuh yang ujung-ujungnya nanti semua masuk dalam album. Tapi yang dibedakan tuh cuma cara perilisannya aja. Jadi yang jadi single itu satu lagi yang kita tarik dari album. Itu rilis dulu single. Nah, setelah single pertama, Pengenalan suara si Ecang. setelah single pertama kita rilis 5 lagu, setelahnya secara EP, mini album. Terus nambah 2 lagi jadi album. Yoi, Nambah 1 lagi bahkan. Kalau 7 total. 2 lagi lah. Satu kan Love Single? Forbidden single. Plus. Itu plus 5 lagu EP. Enggak, Enam. bukan plus. Di EP-nya tuh udah masuk singlenya. Di EP-nya tuh ada Love Song for Gwen. Iya. Plus 2 Tetap lagu. ujung-ujungnya ada 7 lagu. Nanti setelah EP single lagi, tapi singlenya yang baru, lagu yang baru, bukan nggak masuk dalam EP. Tanggal berapa? Juli 15 ya? Juli tanggal 5 ya? 8. Juli 8 ya. Nah, abis Juli 8 nih, pas rilis ya, kita bakal sibuk bikin embedded series countdown. Jadi semua orang jadi videographer deh. Kan yang bikin Kita as a band. yang bikin kontennya kayak satu orang aja apa kayak masing-masing contribute gitu. Nah, that's what I'm saying. Gue punya idenya, tapi as I can see yang gue bisa eksekusi yang kualitasnya paling gokil ya Kenny, karena dia bisa dibilang fotografer dan bisa jadi videographer. Dan emang gimana sih Ken? Oh ya sama ini nantinya nih bakal ada video klip yang buat single ini. Maksudnya nih. Konsep ntar lagi nunggu demo, ntar yang ngebuat gue sama si gue. Oh ya? Apa kayak animasi apa real person? Wih, syuting ada. Tapi masih bingung nih tadi talentnya, tapi udah kenapa nggak Ecang aja gitu kan buat sekalian Nadia, perkenalan juga. Nadia gue kepikiran Nadia tapi buat di Sinahin. Jadi ceritanya ini kan Gwen ya Gwen. iya, ceritanya ini kan gue buatnya itu jadi nantinya si subjek ini POV dari si cowoknya. Iya. Ada orang. Ya emang lagi pasang guys. Pasti ada orang lah. Oke, contoh. Static noise. Iya statik. Contoh. Ke situ. Pas kita rekaman di playground, kayak ada momen-momen kayak kita kayak beradu argumen tapi ringan gitu. Kayak gitu-gitu tuh kalau direkam itu tuh jadi seni anjir. Nah, dia tuh tanyanya gitu, kayak yang kayak Iya, tapi sisi untuk yang dokumenter gitu. Buat dimasukin Tapi itu bukan video MV kan, Bukan bukan musik untuk video masukin kan, itu video klip. maksud lo konten sosial media kan. Cuman lebih kayak engagement yang dibuat ke maksudnya Konten konsumen. sosmed kan. Ya, konsumen kemungkinan. Iya. Audiens kalau di sosmed audiens ngomong ya, harus konsumen. astagfirullah. Buat audiens yang potensial, tapi caranya kita bikin dokumentasi masing-masing gitu loh, supaya kayak kita gimana ya, masing-masing personel itu punya brandnya sendiri gitu di band ini. Makanya dokumentasinya harus kita bikin masing-masing. Cuman karena sebenarnya bagus idenya kalau kita dokumentasin kegiatan di studio, tapi kan ya sibuk. Gua ada ini kok, udah ada idenya. Nanti contoh-contohnya seperti apa ntar gua tunjukin. Itu untuk kayak nge-engage sebelum
ya bikin hype lah untuk sebelum perilisan nih semua. Paling masing-masing bikin ini aja storyline-nya yang menurut lu bisa nonjolin kayak sisi individualisme lu sebagai personil di band. Yeah. Karena masing-masing pasti punya different story kan. Ya nggak sih, kayak story Gilbert beda banget sama lo kan. Setiap bangun Dia pagi juga ngapain? pasti kan nggak mau disamain kan. Jadi kayak masing-masing tuh apa nih yang mau di share, ditentuin dulu masing-masing. Kalau masalah teks nanti bisa dibantu sama Kenny. Kalau mau kualitas di kontennya sama gitu kan. Menurut gue kan nggak Iya, jangan kayak satu pakai Infinix, satu pakai Oppo, satu pakai iPhone, kan itu kayak nggak nyaman aja dilihatnya. Even nggak apa-apa, maksudnya bukan harus bagus ya. Kayak kalau referensi gue tuh kayak video klipnya Hindia yang rumah ke rumah itu kan dari HP biasa ya kalau gue ngeliatnya, tapi emosional banget storynya tentang dia sama ceweknya kayak gitu. Nggak pakai iPhone kayaknya juga, HP biasa. Cuman yang penting pakai satu device aja menurut gue, biar nggak beda-beda tone warnanya, biar rapi. Itu gimana ya? Gue kurang setuju kan gitu. Kalau HP beda-beda, Apa? kalau handphonenya beda-beda, kayak misalkan Infinix butut gue yang lu tahu kameranya hancur, kayak gue sama gue bisa landscape sama gue bisa portrait gitu. Mending satu aja emang. Beda, menurut gue oke kalau mau pakai HP lu, tapi pakai HP lu aja terus. Iya. Kalau HP lu sama HP gua nih Huawei itu kalau nggak salah sama Android, tapi beda warna. Iya. Di Yang kalau kuning, setuju mungkin kuning di pakai gua. HP masing-masing atau Iya. pakai satu HP? Ken, lu inget gak pas kita dapat video dari Julio yang kita lomba band di Bekasi? Gue reaksi gue kayak gimana, lu inget gak? Gue langsung panik kan, langsung wow, gue langsung seneng banget. Jelek Tolong lu kirim ke mainnya. gue yang jelek mainnya segala macem. Gue langsung nemuin itu kayak nemuin harta karun kan. Jul, gue kirimin ke gue dong. Kayak sekecil itu tuh kayak apa, kayak kompilasi begitu. Kayak at the end tuh kayak bakal kepake sih. Bodoh amat, gak penting sih mau device apa sebenarnya. Mau kontennya apaan? Jadi kalau misalkan ada rezeki beli kamera sih, Kontennya apaan? gue pegangin. Dulu masing-masing foto tuh Masing-masing Kan kayak masing-masing kan Buat gue sebenarnya. dokumentasi udah cukup. kayak nge-highlight elu masing-masing gitu, terus mungkin kayak keseharian. Keseharian di rumah. Nah, gue ada contohnya, kayak gue dapetin ini, kayak dari build up cara UFC ngepromosin mereka. Kayak dari dulu tuh berantem bela diri campuran itu tuh udah dari sebelum UFC itu udah ada. Tapi kenapa kayak UFC tuh kayak ngetop banget, bisa naikin bintang-bintang kayak Conor McGregor, kayak gitu-gitu, gara-gara embedded series ini. Jadi kayak mereka build up, mereka mau berantem. Oke, si Eddie lawan ini misalkan. Kayak kehidupannya si Eddie kayak gimana yang kayak lu bilang. Terus kehidupannya si Conor kayak gimana, latihannya kayak gimana, apa segala macem ya kan. Nah terus pas udah hari H pas mereka berantem, tuh tiket tuh sold out. Orang-orang tuh pada engage duluan, jadi penasaran menanti-nanti tanggal tersebut mereka berantem. Ada storyline-nya gitu. Berarti ini aja bikin videonya. Tapi gue udah ngetek ya. Udah ngetek, Ecang udah ngetek. Tadinya gue POV persiapan mau rekaman. Jadi dari rumah ke studio. Ntar fokusnya misalnya gitar. Ya udah, berarti konten dia ngetek gitar dulu segala macam. Lu siapin, dari rumah dulu nih, siapin OTW gimana, siapin drum dan stick. Nah momen yang pas tuh sebenarnya momen candid sih. Contohnya kayak kita lagi latihan kemarin tuh, terus kita ngomongin komposisinya kayak gimana. Itu sebenarnya bagus banget kalau ada yang ngerekam sebenarnya gitu loh. Kan susah ya. Ya harus Kadang momen suka candid. lupa, jadi fokus Itu dia yang kendalanya. Kita bisa bikin dokumentasi kayak gitu, which is bagus buat branding ya. Apalagi buat personal masing-masing sendiri gitu kan. Tapi ya itu ya, kita masing-masing kerja di studio, kerja di tempat latihan juga, kita ini jatuhnya mikir. Maka butuh satu orang Itu sebenarnya. satu orang yang emang megang kamera. Napisa. Oh. Boleh gak Ken? Apa? Setiap kali, yang gue maksud setiap kali, every time kita quality time kayak atau ngelakuin sesuatu gitu, bawa kamera. Jadi kalau misalkan agenda several days sama dengan bawa kamera. HP aja udah cukup sebenarnya. Memori. Apa?
Cukup sih, memorinya doang. Kameranya cukup. Ya udah, kalau mau Waduh. keren ya harus modal lah. Itu sih filosofi gue. Dan kamera. Dan gua Bawa kamera terus ada tripod, Harus taruh aja di tripod, situ, terus kita ngobrol aja, jadi nggak perlu ada yang megangin begini terus. Terus mic kamera tuh lebih busuk nggak sih daripada mic HP? kamera enggak, tergantung kamera ya, kayak kalau yang kamera gue bagus, jernih. Modal tuh anjir. Sebenarnya emang harusnya sih kita kayak punya ini ya, satu orang gitu yang sosial media lah. Kamu nggak sih? Harusnya Sebenarnya mah Biasanya setiap band mah ada. Gue juga mikirin itu man. Sebenarnya itu intinya kameramen, editor, udah sekaligus dia. Gue nggak bakal presentasiin segala sesuatu tanpa mikirin konsekuensi finansial. Itu udah pasti anjir. Gara-gara nah ini nih menurut gue ya itu cuma modalnya cuma memori. Ini aja. Nanti bikinnya waktu tag vokalnya video. Satu aja upload. Bebas. Iya. Tinggal tag vokal kan, apalagi? Kok gue masih ngerasa kurang kalau lagu. Cuman kita tag vokal dulu, baru ntar evaluasi lagi. Sama ini Nah, gue ada mix sih. kalau lu kan tadi lu udah ngomong tuh ya, bikin video masing-masing. Sama ini nih nanti ketika rilis, jadi kayak ini gue terinspirasi juga sih dari band lain. Jadi sebelum lagu ini rilis, kayak lu misalnya dari lu menceritakan kayak song for band ini sih kalau menurut gue Bisa jadi ide kan. si Ecang gimana, ntar gua gitu, nah Icel udah kayak gini nih, cuma lah kasih lihat tuh. Iya kayak gitu-gitu. Buat apa? Buat build up rilis album. Jadi orang tuh beneran pengen denger album kita dan actually nge-save. Bahkan build up buat album gitu. Jadi kayak pas rilis album tuh itu suatu perayaan besar, itu namanya launching gitu. Sirat. Ntar bikin kayak gini nih. Nah udah misalnya si ini ya, si kuning. Anjing, keren Ntar sih. misalnya udah nih si Ecang, ntar si Icel. Itu ini ya, pakai apa? White ya. Kenapa personal, masing-masing dari kita tuh kita pernah mengalami yang namanya kita dibilangin malas. Kirim aja ke grup yang nggak lupa. Song for band ini From menurut saya Nggak boleh ada filler nggak ada, words. jadi lucu juga. Tapi sering diledekin. Bagus. Berarti gede tuh band. Kemarin gua ketemu Deo siapa? Deo Oh, teh. masalah Gilbert ya? Gilbert. Ken, Masalah wae. Severalias gimana? Terus gue ceritain lah, gue lagi nge-tag bla 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 segala macam. Si Gilbert lu tau gak si Gilbert? Si punya ini. Utang. Iya. Terus gue bilang, utang apaan? Apa yang minta duit ini? Oh. Terus gak diganti. Nggak lu ganti gitu. Enggak, orangnya juga nggak mau diganti. Terus duitnya kemana ya? Buat gue bertahan hidup. Lu inget ini gak pas gue jadi debt collector terus gue gak digaji sebulan? Nggak tau gue, lu nggak digaji. Yang baru masuk kan emang belum nggak ada modal kerja. Bukan, gaji gue dipotong 47%. Wow. Jadi gue diduga alpha absensi gue. Kalau kenyataannya enggak, gue kerja. Tapi mereka bilang alpha. Wow, gue dead, man. Wah, hujan. Tapi lu dibayar lu? Kapan? Belum lah. Oh, lu kan baru dapet duit tuh, Gimana? yang 10 juta. 11 oh itu tanggal 17 Juli kayaknya. Kenapa emang? Yang kita minta lagi buat Servis atau motor. minjem. Masalahnya kayak gua yang tadi mau nyuci film gitu, tiba-tiba nggak sengaja ternyata yang nyuci film si Deo bilang gitu, Severalias gimana, nggak bakal kemana-mana dah kalau si Gilbert kagak buka gue dari dulu ya. Jadi malas gue, jadi kayak sempet kan kita lu ada masalah akhirnya datangin Deo juga yang masalah di dia dulu, inget ya kita di Koptan. Aha. Ngerapatin lu dikasih apa sekali lagi bla 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 segala macam, jebret udah. Maksudnya
Masalahnya tuh Alfa apaan? Gimana kan Lydia lu kenapa? ada masalah di lu nggak inget di Koptan lu dikasih Alfa 1 jangan gitu lagi gini. Iya, Ngomong apa, Cang? benar. Oh itu ada dia ya? Emang lu Iya. ngomong? Oh iya. Jangan dia nggak nyadar. Lo kan ngomong. Tapi gue gak setuju sih waktu lu bilang masalah kita cuma duit doang. Emang duit. Nggak Dia pun cuma- duit sebenarnya. Ya nggak cuma itu doang. Gue nggak tahu si Gilbert ngapain aja. Ya kalau misalnya duit kan udah beres nih, dia udah ada solusi nih. Nanti tanggal 17 dulu ada duit. Berarti kita bahas itu PT satu apa jadi berempat dong Cang, jadi masing-masing 2,5 ya. Gue ikutan kok. Kapan itu? Oh Kapan Cang itu? Emang satu lagi yang nggak ikutin siapa? Tadinya 5 kenapa jadi 4? Kan terus sebenarnya 10 juta. Itu sudah 2,5 dari Nisa. Tuh. Jadi sisa 7,5. gue perlu tahu ini deh apa namanya kayak Kenneth kan apa namanya dia belum jadi karyawan tetap kan. Udah? Oh udah ya. Kan waktu di situ kita ngomongin. Oh udah jadi karyawan tetap kan. Udah. Bukan magang. Berapa ya gajinya? Oh, Berapa orang itu termasuk sorry. aku? Gue kira dia kiasan karyawan tetap several. Maksudnya DCA Kenneth magang dia. dagang kan. Nah, masih kata gue magang kan? mah kata gue nih ya, menurut gue bagi aja sama rata. Iya, Kalau nanti dia bayarnya baru bisa kapan, ya udah nyicil gitu. Tapi kayak bebannya sama. ke berapa orang berarti? Enggak, gue nanya Kenneth tuh berapa gaji enak, kan ininya. Nah, kan si gaji Kenneth juga dia bukan Kenneth karyawan juga tetap kan. orang tuanya kan juga support. Jadi itu mah tinggal pendekatan aja. Dia bilang kalau gue yang ngomong bisa lah gitu. Kalau Ical ada income dari selain dari pelayanan kasih. Dia Dari juga mana? lagi ngusahain income-nya mau gue pelayanan, tapi mau satu lagi yang tetap. Dia lagi nyari. Dia lagi nyari. Oke. Oh, lagi nyari. Ya udah, apa namanya insya Allah gue bisa bantu. Runi gue enggak. Ya udah sekarang yang kita omongin baginya ke berapa orang dulu. Bagaimana ketua? Kamu ikut? Gue bilang 4 Kak, masing-masing 2,5. 4 tuh siapa aja? Gua, Kenneth, Ical, Kenny. Nah, Gua apa masukin namanya? aja. Lu gak masukin Nisa? Parah lu. Gue udah mengajukan diri. Iya sih. Kita Kalau tim bisa berkurang, menurut gue bisa meringankan biayanya. berarti 6. Let's say 6, 10 juta. Lu ikutan loh? Sebenarnya gue ikutan, cuma nanti share gue nggak ikutan. In kind. Iya. Jadi nggak akan kita gue bayar. duit, lu bukan duit, non fisik. Ya gue lagu jadi beres. Iya. Udah bagi 6. Bagi berapa? Harusnya bagi 7 aja. 7 siapa? Udah. Bener dong. Iya. Bener gak? Harusnya. Ya. Tadi gue sempet mikirin loh ketika misalkan kita manggung nih. Itu aja kali. Tadinya ya. Lumayan tau, Tadi Pak. gue mikir masih mikir gitu. Tapi Enggak, maksud gue dia itu Udah sebenarnya bersedia apa? kalau dia mau kan ikutan, ada tanya, makanya tanya. kalau misalnya dia nggak bisa, misalnya kayak gue nih janji, terus gue bilang nggak bisa, oh, masih oke lah. Tapi kan dia nggak pernah ada kabar. Iya, itu enggak Kita- tadinya. Ya nggak sih? Kalau aja dia ada kabar gitu, kalau kita tanyain terus kayak dia ada keinginan kayak buat ikut aja atau care aja gitu kan. Kalau menurut gue karena nggak ada kayak gitu, ya udah nggak usah. Apalagi maksud gue minta duit gitu ke dia. Ya nggak sih? Dikurangin 2 juta. Takutnya nanti dipikirnya kayak kita cuma reach out ke dia masalah duit. 2 juta 800 lagi udah. Ya nggak sih? Yeps. 2 juta 800 lagi bagi. Bener nggak, Bet? Berarti dikurang aku ya. Kalau nanti misalnya lu mau ngasih royalti ke dia atau apa terserah lah. Tapi kalau sekarang menurut gue, kalau kita posisinya sekarang minta uang ke dia, yang ada di pikiran dia, kita cuma nge-reach out dia cuma karena duit doang. Takutnya gitu. Dan menurut gue 6 Itu dibagi udah juga dikurangin banyak. sama 2,5 kemarin. Jadi berapa? Oke. Jadi kalau itu sampai album ya. Tadi kan ada rencana kayak single, terus EP, terus album, udah 7 lagu pokoknya. Iya, satu album pokoknya itu. Kuantitas lagu satu album. Udah gak? Nggak tahu kalau ada penambahan lagi. Nanti kita ngomongin lagi kalau ada nambah. Tapi 7 lagu di album itu kedikitan gak sih? Sebenarnya sih
pas aja. Gua enggak ada kayak gitu enggak. Bisa lebih banyak lagi, cuman Hindia 23 tau ya? Hah? 31 28. Kalau di Gila ya? iya. baik Dia duitnya bagi jadi kali. 2 disk. Baik duitnya kali deh. Dia udah hapus 18 lagu dia bilang. Udah dia take out. Jadi harusnya 40-an. Gila ya? Siapa? Ya udah menurut gue kalau 7 tuh minimal sih. Iya nggak sih? Minimal. Bikin CD kan. Nggak perlu kata gue. Sekarang Dia berarti cuma buat oleh-oleh doang, itu souvenir doang. Kualitasnya jelek. mat. Iya, mat keuntungan buat sekalian. Apa mat? Udah terus gimana sekarang mau bayarnya Mau itu kapan, kapan? Bro? Nah, gue minta Hah? 1 juta dulu lah. Iya. Selesaiin gue. Mau kapan? Nah lu kan mumpung ada duit bet, Iya. jadi lu bisa langsung bayar tanggal 17. Sekarang tuh udah tahu Gue masalah juga ini belum? bisa. Lu Aman. aman ya aman ya kata gue kayaknya. Iya. Icel Ntar aman. gua briefing. Icel Yang penting- udah tahu. Icel lu masukin gak sih di 6 itu? Itu lo udah tahu. Masukin ya Yes. udah. Udah gue omongin. Siap-siap aja ya, gue bilang. Iya. Yang penting kan dia tahu dulu. Nanti kayak dia mau bayar nanti kapan, ya udah kita bisa kasih toleransi buat dia karena dia kan lagi serabutan juga. Siapa? Ical. Ya. Kalau Kenneth itu orang tuanya tuh yang penting jadi album kata orang tuanya. Dia tuh Wah, kapan? Ada omongan gitu ke lu? ibu bapaknya sampai ke Sirkulo. Enak dia punya orang tua. Apa namanya? Dia tuh nggak mau kayak anaknya main-main tapi kayak nggak ada hasilnya gitu loh. Borok motor. Dia pengen ada kayak bukti gitu. Nanti kalau misalnya ada apa-apa kayak manggung, gue kasih nomornya ke lu aja ya, dia ngomong gitu Ya masalah. udah. Ya. Sebenarnya kita harusnya bikin Apa di bio-nya iya, ini tapi aja. kalau menurut gue nih ya, nggak, kalian setuju nggak? Kalau menurut gue sekarang kita jangan kalau buat manggung, ya jangan fokus di nyari uang dulu. Ya emang iya. Ya, maksud gue kalau, Tapi yang jelas kalau bisa panggungnya exposure tinggi sih. ya, cuman kan kita bertahap banget nih. Secara juga kan bakal jadi panggung perdana di mana lu jadi vokalis kan. Menurut gue kayak sekalian praktis dulu aja. Gue sih ngincer ini sih yang kemarin gue undang kalian ke acara yang di Benta itu. Ada lagi. Bukan. Yang acara di apa sih temen gue itu yang ada si temen lu siapa mah? Siapa sih temen? Trainer. Iya yang ada Rainer itu kayaknya dia mau bikin reguler gitu. Kayak namanya tuh ya kayak indie night gitu, tapi lebih bagus dari sisi sound, lebih proper dan lebih intimate. Ya. Karena emang di-manage sama orang-orang itu, orang-orangnya Rainer, Fetus dan teman-temannya itu, anak-anak Studio 45. Gitu kata gue sih itu kayaknya mau dibikin lagi. Nah gue mau nanya kita bisa main nggak? Iya. Enak Ya juga nggak nih. sih? Launch perdana di situ aja. Launch Iya. album perdana ya. Sekalian Tapi aja. gua Bahasanya apa kata, tuh kayak gitu? iya bisa full band kan? Iya kan di situ mah waktu itu nggak ada drum. Akustik. Iya, Yo, unplug. kahun. Kahun. Jangan gitu, lu bisa main full band, tapi bisa kalau main kahun keren juga itu baru oke. Iya tahu, tapi kayak sebenarnya bisa nyari panggungan lebih dari itu gitu di Jakarta. Starting. Ya tahu lah, gua tahu lah koneksi lu kan banyak kan. Cuma Anjay. kalau di Bogor waktu itu oke sih. Ben Fox siapa sih ya? Ben Yang Bogor. Itu RRAG, Swelo. Naik mah naik, tapi itu aja yang diajak. Yang gue suka sih ya itu sih Showcase mah yang nanti mah gampang lah, ada anak-anak si Studio saudara 45. ada si Eca. Kenapa? Jusan. Ntar tinggal tanya si Jusan. Lu mau Aduh. sekalian ini nggak manggung? Enggak temennya Iya. yang punya band nggak? Yoi itu men. Pokoknya showcase langsung PRJ. Enggak, maksudnya panggil kalau misalkan kita bawa temen nih, kayak makin rame cuy. Rafli tuh host yang ngetop juga. Ada Abi aja. Ya. Tanyain kalau ada event showcase gitu. Lu yang penting ini dulu ya single 1 juta. Ya udah jadi ya lu ntar bayar tanggal 17 kan? Ya. Lu bisa bayar 17 bulan sekarang. depan. Lu bayar kapan? Sekarang bisa. Udah lagi. Ya udah bareng kita sekarang bulan depan kita kirim ke Cang, norek Cang.
kirim ke grup Insya Allah tanggal 25 ini malah 1,060 ya. Pak Mali. Insya Allah kan gue bilang jika Tuhan berkehendak. Terus misalnya ada orang Ini kan kita ngomong dulu di grup patungan masing-masing 1,060. Nah nanti yang nagihin Ica lu aja ya. Iya bisa sih. Pendekatan personal maksudnya, nggak di grup lagi. Iya satu. Sebenarnya kalau untuk sekarang yang aku minta kan nggak mesti semua seorang 1160 langsung. Mumpung si Ken nih bisa bayar sekarang, gue bisa bayar sekarang. Iya. Gilbert bisa bayar 17. Lu gak usah sebutin sejuta lagi. Oh yaudah kalau bisa, alhamdulillah. Ya iya tuh lu mah. Nanti ribut lagi Ada naginya. duit buat bayar listrik. Listrik studio Nanti ribut lagi mahal. naginya lu teh. Gimana sih? Norek lu dulu aja di grup. Berarti upgrade nih Bert. Sound card merah udah ngegas nih berarti nih kayaknya nih. Kalau cair semua. Can't wait. Sound card merah. Gwen kayaknya mixingnya pakai sound card itu deh. Songkat merah yang lu belinya udah lama. Iya. Tapi gak dipakai-pakai. Satu-satu coy. Gue udah beli motherboardnya. Motherboardnya udah kebeli. Oh gitu. Si Jusal ngasih kerjaan. Cuman dia bilang daripada lu bayar gue mending lu beliin gue ini deh. Diain sama dia. Udah akhirnya kebeli. Semesta mendukung lah. Memang gue tuh selalu dukung semesta. Apa namanya? Ada juga nih yang mau gua bahas juga nih apa kayak ininya orientasinya. Cang, nomor rekening di grup. Iya nih mau. Yuk lu gimana sih? Ya gimana lanjut? Orientasinya kan apa namanya bukan uang. Oke. Kalau Jadi sebetulnya uang sama dan atau portofolio. Oke. Nah, portofolio ini gue belajar dari Hudson. Siapa namanya? Jaling. Kayak setiap kali dia live, oke, itu tuh masuk sound card atau mixer, gue nggak tahu. Pokoknya kalau kayak Aji itu kan dia cuman Hudson udah bubar, guys, stereo kayaknya. kiri kanan. Kalau apa namanya? Yang stereo kiri kanan tuh yang cuman Itu apa sesi mondar mandir. Kalau Aji gara-gara ya apa pakai mixer dulu kan Kak. Nah, bubar. pokoknya yang bagus sih pas kita live tuh individual track ya semua ya, track Icel, terus apa track drum apa Kenny mungkin bakal belajar miking drum juga tuh. Jadi apa namanya kita manggung tuh nggak sia-sia dan terdokumentasi nggak dan no more rekaman HP gitu. Enggak, untuk sekarang paling cuma bisa itu doang, Bang. Untuk sekarang cuma bisa ngambil rekaman suara dari main output aja, left and right. Nggak bisa masing-masing gitu doang. Itu modal gede, kita harus punya rak sendiri. Oke. Susah ya, bukan nggak bisa kan? Kan lu bilang tadi ada rencana tapi pertimbangannya finansial dulu. Bikin satu rak di mana kita bisa nge-record itu secara independen sekaligus monitor individual masing-masing. Terus kita 26 jutaan lah. Nih, ada yang namanya perceived value. Gue nggak tahu bahasa Indonesia apa ya perceived value. Ada yang Itu the point aja, pokoknya apa. Nilai yang dia sih persiutnya. perceived. Nilai yang dia asumsikan. Iya, kayak bisa dibilang kayak gitu ya. Ya, apa tuh? Nilai yang inherent. Gue kasih contoh dulu ya. Misalkan sebetulnya nilai gue di apa namanya di pasar berkencan misalkan itu tuh cuman kayak 6.7 misalkan. Tapi gara-gara itu cewek belum kenal gue, terus ketemu di tempat publik atau kayak gimana, terus gue nya juga moodnya lagi bagus, lagi swag apa segala macem, dia ngeliat pembawaan gue tuh kayak seakan-akan perceived value-nya tuh gue tuh 8,5 atau 9. Sebenarnya mah 5 gitu. Padahal sebetulnya mah 5 gitu, Oh, iya. atau 6 Jadi orang ngeliatnya lebih daripada nilai sebenarnya. perceived value. Nah, kalau kita mau jadi band gede, kita harus act as if seakan-akan kita Metallica. Maksud gue yang portofolio live itu sepenting itu tuh sepenting itu. Jadi Poin gue itu. manggung teh nggak sekadar manggung gitu kan. Ya, Bener-bener tuh kayak apa efek juga harus disiapin kan. bayangin lu dipanggil ke yang apa yang kita main ke tempat si The Majors yang tempat jualan kaset. Ya pokoknya itu atau Ya, pokoknya panggung yang bagus, oke. Terus nggak didokumentasin lu live full concert.
nggak ada tuh timestamp-nya. Oke, Brigif live di Jakarta tahun sekian. Love Song for Gwen. Terus strateginya apa? Lu udah tadi. Nah, itu gua yang makanya yang kita lagi Gua school ada of thought-in. strateginya. Pertama, kita cari panggungan yang kalaupun nggak dibayar, kita dapat free dokumentasi. Iya. Dalam artian video ya, bukan foto. Nggak Iya. usah lah foto-foto, Biasanya video. Nanti gua list deh sisi teknis di mana itu Ya. bisa jadi riders kita. Nah contohnya tuh gue ada beberapa referensi yang kayak main di BSD ya. Jadi dia memang kita diundang ke sana buat live session. Jadi dia bakal tracking. Dia Ya mau kan? itu adalah Nah kayak dia ambil tag di taman gitu. Terus ya udah kita main-main terus nanti dia record gitu dengan mixer yang proper dan lain-lain. Menurut gue itu sabi banget. Terus yang kedua ya kalau misalnya nggak ada fasilitas dokumentasi kayak gitu ya kita dokumentasi sendiri. Iya. Cuman masalahnya adalah lu tau kan kalau misalnya kita perform terus let's say Kenny seperti biasanya nyuruh orang buat dokumentasiin kan, soundnya nggak bakal bagus Karena karena nggak di tracking. oh, Ya suara-suara live aja gitu ya kan, ya itu aja tapi ada lu minusnya. apa orang gue lupa itu ke siapa tuh dia misalnya ada acara-acara gede dia selalu datang udah dia record kayak kamera dia doang terkenal aja dia sering diundang gue lupa namanya waktu kita main di Bekasi tuh dia datang record tapi mungkin kita mainnya jelek gak diupload. Iya, iya. Dan ada waktunya tuh video gua akustikan di Synchronize Festival juga di upload tuh kayak ada waktunya tuh. Iya, iya. Upload di YouTube ya. Kayak apa namanya? Di sini yang main TikTok siapa? Kan lu main TikTok? Enggak. Main TikTok cuma scroll lihat video-video aja. Oke. Bagus lah. Nggak Bagus. disebut main Bagus. ya apa ya udah nonton aja nonton TikTok. Lu gitu juga Iya. gak? Lu gitu juga gak? Aduh gua lagi ya gue cuma sekarang nyari tutorial di TikTok sih. Oke, cool. Bagus. Lu kan? enggak Samsung. Lu Nat? Punya aplikasinya cuman enggak Samsung. Oke, keren. Aduh. Ical enggak ya? Gak ada, kita gak ada TikTok. Enggak, minimal nge-scroll gitu. Enggak Icel enggak. Tapi emang kalau di TikTok gampang naik tau ya. Nah nih lebih kalau gampang. misalnya kita mau main di TikTok, strateginya adalah kita harus punya apa kayak lirik lagu atau melodi yang bisa dijadiin background dari orang-orang yang bikin konten. Atau bisa aja kita yang bikin Contohnya ide apa ya Pak? kontennya sih. Yang kita bikin romantis itu kan bisa seviral itu karena digunain soundnya sama orang-orang. Nah, biasanya yang bikin konsepnya itu konsep trendingnya itu sebenarnya orangnya sendiri, bandnya sendiri yang bikin. Iya. Jadi dia ngebayar orang bikin suruh bikin konten Oh, yang iya, seperti iya. ini, tapi harus pakai lagu ini. I gitu. love it. Itu bisa nih, emang strateginya umum tuh, cuman masalah viral atau enggaknya nggak tahu. Semakin konten Rezekinya masing-masing. Iya. enggak juga, kadang lu harus mikirin konten ini relate nggak gitu sama Iya, yang lain. benar. Bukan masalah lagunya relate, kontennya ya. Kontennya relate apa enggak. Iya. Kita bikin romantis kan bisa segila itu karena relate. Men, kita setel Super Heaven yang Guys Datar, orang ngomongnya, ih lagu TikTok gitu aja ada loh. Emang iya. Masa-masa yang ngomong Apa, gitu. Sekarang gue lihat dari mana ya, gue tuh follow nggak sih di IG pengamat musik gitu, musik indie lah, musik komersial lah. Dia tuh bilang the way industri musik bermain sekarang adalah ya kita harus bisa manfaatin TikTok buat ngeviralin sound kita. Karena sekarang label pun ngelihat kita tuh bukan cuma dari karya musik kita, tapi seberapa banyak follower kita. Bahkan ada yang ngomong kayak gini, ada label yang bilang kayak gue baru oke lagu lu bagus, tapi gue belum bisa sign up lu karena follower lu masih di bawah sekian. Jadi tuh malah sekarang jadi kayak filter, Sebrodos harus bikin TikTok. Iya. jadi filter. Kalau yang lebih tepatnya tuh Kak, yang itu bukan necessarily TikTok ya sih, tapi lebih ke kultur tuh arahnya tuh lagi kemana sih? Menurut gue kan budget kita nggak banyak nih, ya kan? Menurut gue kalau dengan budget yang sedikit lebih baik kita maksimalin di TikTok aja. Kalaupun kita harus membayar nih influencer buat kayak ngeviralin sound kita, kayak bikin konten yang relate, mendingan arahin
duitnya ke situ aja. Ya bisa. Nggak gede juga kok mereka. Kita yang penting siapin skripnya aja. Iya. Biar dia nggak usah mikir. Iya, emang Dia gitu. sesuai sama yang kita Harus mau. bikin skrip. Tapi kadang dia idenya lebih bagus dari kita. Ya kalau dia ada mau sendiri bisa juga. Bayarannya mahal. Nggak Oh tahu nggak sih, gitu, sesuai. nggak gitu. Itu mah bayarannya bukan dia bikin skrip sendiri atau dari kita, nggak gitu. Bedanya bayarnya dia followernya berapa gitu doang. Oh iya. Bedanya sekarang. Serah sih. Kita bisa punya dua opsi. Kita kayak nge-hire satu influencer yang emang udah banyak followernya, atau kita nge-hire banyak orang tapi belum banyak follower yang masing-masing, tapi kita bisa offer banyak. Mending yang masih cucunguk nggak sih? Ya, Iya, menurut gua. mulai dari kalian aja sih masing-masing upload kan nggak tahu siapa tahu ada salah satu Ya, hasil. itu kita pasti. Kita Cuman kayak ya gitu. harus ada yang lain lah. Kalau mengharapkan dari kita ya begitu aja kualitasnya. Main TikTok aja cuma scroll doang. Gue juga tahu lu bisa edit TikTok. Sekarang di sini siapa yang pernah edit video di TikTok? Nadia. Gilbert, gue tahu Cewek Gilbert. gue. Nah, gue pernah. Kanisa, Ya. ini penting nih. Ini penting. Gue transparan aja deh dari tadi percakapan kita rekam, Anjir, kita direkam. ngobrol 50 menit dan gue kasih apa kayak gitu yang penting. Suaranya kayak gitu. Iya sore gitu. Tapi you know, nih Kak, since lu manajer yang baik dan murah hati karena ikut itu, gue berterima kasih kan. Gue minta lu tatar kita semua kayak beneran kayak tatar kayak suruh kayak bukan anahin lagi kayak pokoknya gue ada apa, gue mau lu bikin ini contohnya kayak gini misalkan deh bikin kayak gitu pokoknya kayak actually suruh. Mau bebas. Jadi kayak bener-bener gini, kita kan severalis konsumen TikTok doang nih, gak ada yang bikin konten gitu kan. Oke, gue pernah. Kayak gini, teorinya gampang Bert. Ah. Cuman gini loh, prakteknya menurut gue gak semudah itu. Karena Kamu bikin apa ya kayak dulu? kemarin Apa deh sih? gue pernah ngajak ngumpul ya nggak sih, gue lupa deh kayak mau gue beberapa taruh kali aku ngajak gitu, ngumpul kayak terus foto kayak ya udah gitu aja responnya gitu. Nggak sih Perawan deh. Apa? secara teori kan gampang ya nyuruh orang ya, tapi kan pada prakteknya kayak selama Sebenarnya ini lu nyuruh gitu tuh cuman buat sebagai pemantik aja sih, Nis. kalian ya gue bakal coba, cuman ketika responnya nggak sesuai harapan gue ya gue nggak akan ngejar-ngejar, ngerti nggak? Harus paksa itu paksa Gue tuh. nggak suka ngejar-ngejar gitu. Itu harus. Makanya gue bilang tatar itu bahasa pertama gue. Gara-gara alasannya mengapa kita ngelakuin itu supaya kita beneran we actually do it. Kita beneran melaksanakan itu. Kesini. Tapi misalnya nih contohnya kayak lu lagi kayak kemarin Nggak ada lu duit. jadi debt collector ya nggak sih, ngajak lu ketemu aja dibales aja udah bagus. Iya Jadi sih. menurut gua kayak gini, oke lu mungkin sekarang lagi apa kesadaran level tinggi gitu, lu ngerasa kayak begitu gitu. Tapi kenyataannya ketika kalian dihidupkan dengan situasi kehidupan yang naik turun, ya nggak semudah itu. Nah nggak sih, kayak kenapa kemarin gua ngajak lu mau ke Sirkulo, terus ternyata lu nggak ada kabar. Ya gua mah Iya, udah cukup itu. sekali aja buat kayak gitu. Menurut gua udah nyuruh, ketika gua bahkan nggak nyuruh ya bahasanya ya. Mengamanahkan aja. Ya kan, karena Iya. gue udah kayak mengamanahkan sesuatu, even komitmen kan, kita udah komitmen ketemu di mana gitu. Ya ketika lu nggak ada kabar, ya udah gitu, jangan berharap buat tatar kayak lu di mana sekarang, bla bla bla. Gue rasa kita sekarang udah dewasa Iya. udah masing-masing Bubarin pakai lu. udah dewasa deh ya. Gue lagi ngasih tataran lah, terlalu keras ya. Jadi menurut gue sekarang udah sesuai kesadaran masing-masing aja gitu. Nah, Tapi lu harus mention, Nis. Oke, gue mention. Soalnya kunci mana? nih, kenapa tatar paksa Ih, gak jelas. supaya kita ngelakuin itu? Kenapa sih kita ngelakuin itu? Karena kita nggak punya kekreativitas kayak the TikTok creativity gue nyebutnya. Kayak sedikit itu lebih baik daripada nggak sama sekali. Udah apa? Kita udah berapa tahun nggak upload, gila, TikTok. Passwordnya aja gue lupa. Sama. Kemarin aja gue tanya passwordnya kayak nggak ada yang tahu gitu. Sebenarnya ini sih poinnya nih ya, satu orang nih misalkan gua tugas gua misalnya di Chevrolet
gue misalnya sosial media apa aja nih sosial media gue udah ribet misalnya tugas apa misalnya ribet yang ngebuat suatu ide konten berarti ntar dia ngebuat ide konten dulu ntar dia ngasih ke Oke, gue jadi gue icel apa nih jadi masing-masing ada tugasnya. ada tugasnya gitu. Oke, nanti gue akan bantu follow up gitu kan, ngingetin lu iya. udah bikin belum, lu udah bikin belum. Oke, tapi gue minta condition satu. Gue tahu kalian lagi sibuk masing-masing, mungkin lu juga sama skripsi dan lain-lain kan. Ketika gue ngelakuin itu, respon dengan baik aja gitu, jangan sampai udah komit nanti nggak ada kabar. Gue Sama ini nih gue masih bingung ya bentar ya. Itu kan di kenapa salah? apa ya maksudnya nanti kan kita kan bakal rilis lagi Terus foto personil baru kamu udah ini dulu foto belum personil yang baru Ica dan Kena belum pernah masuk ke ya kan nah nanti misalkan itu sama Ica akan jebret misalnya rilisnya iya udah ada nanti kan ntar ada Kena dan Ica Pan Americano berapa teh? bagaimana 20 cek sih orang-orang yang ada di grup seperti si Pai berapa oh gini aja kayak dia mau kurang jelas Masih ya? Lu di sini mau ngapain nih enggak gini aja guys, ini kita udah foto. Kalian kalau misalnya mau masuk juga kita mau bikin album, kalian kalau mau masuk juga fotonya di sini, kabarin, gue bakal bilang kabarin Kenny ya. tapi kan Terus kalau nggak ada balas ya udah soalnya kan maksud gue kita bisa gerak aja udah bagus ya lah. Maksud gue ini slow loh progresnya sebenarnya, jangan terbebani sama kayak gitu sih kalau menurut gue. Fokus aja sama kerja, cari cuan. Kerja aja, bikin karya aja udah. ada nggak Bilang paling kalau mau kayak gitu ya paling kita bakal tetap woro-woro. Terus kayak nanti kalau misalnya mau ikut foto juga kabarin ya, terus kita kopi lah, siapa ada Julius dan lain-lain. Ini bikin susah dia, kan dia nggak mau ngeluarin orang-orang ini. Memang nggak sih buku skripsi gimana? masih jalan Sejalan, nanti tinggal preview masih bisa bikin konten berarti di sosmed. konten apa dulu Ya udah kayak tadi dibilangin si Gilbert, kalau menurut gue jangan Gilbert yang bikin alur ya, gue aja dia lah ya, kalau nggak sesuai sama ide dia ntar ini dia ribet kan. Kata lu patungan tet total biaya albumnya 7 juta kan? Oh 7? 10? Lu WA gue kemarin 7 ya, 10? kita ngomong ya. Nis, Lihat chat. 10 dikurangi 2,5, jadinya udah 7,5 kan? Oh gitu. Gue sama Piki. ini mikirnya 7. Ya, enggak, kalau duit kan lu bilang kalau duit kita udah jelas, lagu yang belum jelas berapa gitu loh. Orang Nadia kalau baca chat juga pasti ngertinya kayak gue. Ya udah nggak apa-apa. Berarti gue yang miss call. Astagfirullah, apa gue yang salah ngomong? Gue miss call. Itu Cuman kalau misalnya lebih dari 7 lagu, oke kan Cang? Juga sih. Bentar. Oke lah 10. Gede itu. kita bayar Richan berapa ya? Ican nih. Gue masih ada historinya. Gue ketemu dia terakhir di mana? Pelan-pelan tolong ajarin gue jadi kayak si Aji dong. Jadi sana nyindar. Iya, supaya Apatik itu, Ini. mixer. deng 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 sesi mondar mandir. You know. Sama aja, anjir. Di mixer malah lebih simpel. Dia dia bawa ini emang kayak dia pakai apa sih? Terus dia Cubase. pindah-pindah gitu lagi. Nah, yang lo mau tuh apa, Bar? Dia mau belajar kayak si Aji jadi soundman.